Tiada yang mustahil.
Selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat memulai satu bulan yang baru. Amin, saudara. Saya tahu bahwa setiap dari kita, saudara, punya banyak sekali hal-hal yang membebani. Tetapi saya juga tahu Tuhan yang kita sembah dan yang kita tinggikan adalah Tuhan yang sanggup menguatkan dan memampukan kita. Amin. 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 Saudara, ada beberapa hari yang lalu, tanggal 1 sampai tanggal 3 Juni, ada beberapa orang anak-anak Tuhan berkumpul. Mereka mengadakan namanya doa Esther. Doa Esther itu 3 hari mereka tidak makan. Ya, mereka puasa dan cuma berdoa, menyembah Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan. Apa sih yang mereka doakan? Mereka doakan adalah bagaimana kerajaan Tuhan atau bagaimana Tuhan sendiri bertahta di atas Kota Bogor, di atas Indonesia. Bagaimana kita tahu ada banyak sekali halangan dan tantangan untuk anak-anak Tuhan bisa sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan. Dan kemudian beberapa hari yang lalu satu orang mengirimkan kepada saya satu nama Tuhan mengatakan, banyak sekali kita sudah terhilang, bukan terhilang karena kita melakukan sesuatu yang dosa, tetapi lebih terhilang karena kita kehilangan visi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Kita kehilangan misi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sudah kehilangan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sudah mulai sibuk dengan rencana dan kehendak Tuhan, kehendak kita sendiri. Dan saya ingat pada waktu tema di dalam bulan ini bicara mengenai misi. Kalau saya saudara tadi masuk ke dalam itu ada spanduk mengenai misi. Terima kasih Bapak Inko sudah bikin itu, sudah rancang itu, dan itu sungguh luar biasa Pak Inko. Nah, saya melihat bahwa ini yang Tuhan ingatkan kembali kita. Ya. Kalau kita tahu adalah hari Pantekosta, ya. Bagaimana pencurahan Roh Kudus diberikan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan bagaimana pada waktu itu, setelah itu murid-muridnya dimampukan untuk apa? Dimampukan untuk memberitakan kabar baik. Amin. Bicara mengenai misi adalah bicara mengenai penginjilan. Bilang kiri kanan. Bicara mengenai penginjilan. Saudara, saya ingat kapan terakhir, mungkin kita diingatkan kapan terakhir kita memberitakan Injil atau kita bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada siapa aja, entah itu Grab, entah itu teman kita, entah itu saudara kita. Kapan terakhir kita menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang menyelamatkan saya? Kapan terakhir? Nah, itu yang kadang-kadang kita lupa. Kita flow, kita jalan di dalam semua kesibukan kita. Kita lupa bahwa misi Tuhan atau apa yang Tuhan amanatkan kepada kita, ya, pada waktu Dia naik ke surga, ya, kenaikan Tuhan Yesus, kemarin kita adalah kenaikan Tuhan Yesus. Bagaimana kita menyadari bahwa waktu Tuhan Yesus naik, amanat kita sudah sering menyatakan hal ini, kita sudah sering sekali menyatakan hal ini. Tapi bagaimana perkataan Tuhan Yesus, bagaimana amanat Tuhan Yesus itu kita lakukan atau enggak? Build to stand, stand to build. Nah, ini berkali-kali saudara, ya, gak apa-apa ya. Karena itu berdilah, jadikanlah semua bangsa, kita sama-sama baca 2, 3 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa baptislah mereka dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, ada beberapa yang saya kasih kuning saudara, itu yang akan kita coba hari ini kita sama-sama belajar. Coba bilang kiri kanan, kita sama-sama belajar. Diawali dengan kata pergilah. Pergilah. Di Yohanes 17 ayat 18. Firman Tuhan mengatakan, sama seperti engkau, Bapa yang di surga, mengutus aku pada Tuhan Yesus ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ya. Saudara, ini yang Tuhan Yesus katakan. Ternyata Bapa yang di surga memang mengutus Tuhan Yesus, tetapi di satu pihak Tuhan juga mengutus saudara dan saya. Coba bilang kiri kanan, saudara saya, saudara dan saya. Amin. Beberapa tahun yang lalu, saudara, waktu saya masih kuliah pada waktu itu, saya ingat sekali bahwa setiap kita ditantang, ya, kita ditantang untuk pergi ke luar kota untuk membangun jemaat. Jadi pada waktu itu dari Jogja, terus kemudian ke Bali, ke Lampung, ya, beberapa kota pada waktu itu. Jadi di kota itu sebelumnya belum ada jemaat sama sekali, ya. Jadi kita namanya perintisan, saudara. Dan pada waktu kita pergi, saya tahu bahwa pada waktu itu agak berat, mulai dari udah pasti dari finance-nya berat karena kita self support sendiri. Terus kemudian kita juga harus menyiapkan waktu karena pada waktu itu kita ambil waktu-waktu kita lagi off kuliah, saudara. Terus kemudian bukan hanya itu, kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk bisa pergi ke sana secara rohani, saudara. Dan itu yang membuat pada waktu itu mungkin agak muda atau apa ya, saudara, exciting itu semangat. Karena apa? Pada waktu itu kita akan melihat banyak orang yang tadinya ikut dunia jadi ikut Kristus. Banyak orang yang tadinya jadi hamba dosa tetapi menjadi hambanya Tuhan. Dan perubahan itu membuat kita hidup, membuat kita semangat, membuat kita mengatakan, wow, ini yang Tuhan mengatakan bahwa kerajaan Tuhan jadilah di dunia ini. Saudara, waktu kita mengatakan kerajaan Tuhan berbicara mengenai orang-orang yang diselamatkan, saudara. Amin. Orang-orang yang diselamatkan. Berapa excitingnya kita pada waktu melihat orang diselamatkan, kemudian orang itu dibaptis, kemudian orang itu dimuridkan dan ikut Tuhan. Amin, saudara. Itu yang kita percaya bahwa Tuhan itu gak berhenti di kita, saudara. Coba bilang, Tuhan gak berhenti di saya. Tuhan gak berhenti di saya cuma supaya saya datang ke gereja, saya beribadah, saya pulang gereja, sudah. Tetapi Tuhan mau dari kita ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan lebih lagi. Next. Next. Penugasan kita. Luas jangkauan penugasan kita yang Tuhan mau berikan kepada kita, mulai dari diri kita sendiri, ya. Kita itu mau dimuridkan, ya. Kita tuh mau diajar. Kemudian siapa? Keluarga kita, ya. Keluarga kita sudah diselamatkan belum? Ya. Orang tua kita, kakak kita, adik kita, sudah diselamatkan belum? Jangan sampai nanti kita masuk surga mereka ketinggalan di dunia, ya. Kemudian orang-orang di sekitar kita, mungkin kita kerja, lingkungan kita bekerja, ya. Next. Boleh. Gereja, ya. Kita bisa melalui gereja Tuhan, kita bisa pergi, yang seperti saya katakan tadi, kita bisa dikirim, kita bisa diutus Tuhan. Waktu itu David, Pak Kasron pernah diutus ke luar kota, ya.
untuk misi, ya, mission trip, namanya mission trip. Ada lagi nggak yang waktu itu pernah ikut mission trip? Terus kemudian masyarakat lokal, terus artinya sekeliling kita, kota kita, boleh next. Ya. Jadi semakin lama semakin besar. Kenapa? Karena Tuhan bilang pergilah mulai dari Yerusalem, Samaria sampai ke ujung bumi. Amin. Tetapi mulai dari diri kita sendiri, mulai dari keluarga kita, mulai dari lingkungan tempat profesi kita berada, mulai dari gereja kita, masyarakat kita. Amin. Boleh? Nah ini yang saya bilang bahwa jadikanlah setelah pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Yesus memanggil kita, ya, memanggil manusia, bukan hanya untuk sekedar ditebus dan yang saya katakan tadi percaya. Yesus memanggil manusia bukan hanya juga sekedar menjadi pengikut. Yesus memanggil manusia bukan hanya menjadi pemeluk agama Kristen, saudara. Banyak orang, iya Bu, saya mau jadi Kristen. Bukan. Yesus memanggil manusia bukan hanya untuk menjadi seorang pelayan, pendeta, penatua, pelayan musik, pelayan sekolah minggu, bukan. Tetapi Yesus memanggil kita manusia untuk menjadi muridnya. Amin. Jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Next. Banyak. Murid Tuhan. Apa itu murid Yesus? Memikul salib dan mengikuti Yesus. Saudara mungkin banyak dari, aduh Bu, saya udah berat nih, sama salah satu berat nih, aduh bagaimana ini? Salibnya terlalu berat. Ya itu murid. Nggak ada yang jalan yang lancar, saudara. Di dalam mengikut Yesus memang tidak mudah. Amin. Banyak kali tantangan, udah pasti. Gak mungkin semuanya berjalan lancar. Amin. Next. Melepaskan dirinya dari segala miliknya. Kenapa? Kita jangan terlalu dekat dengan apa yang kita miliki. Karena itu semua adalah sementara. Ingat, kita ada di dunia ini sementara. Rumah kita bukan ada di dunia ini, kepunyaan kita bukan ada di dunia ini. Semuanya ada di sana, di surga. Jadi jangan terlalu erat dengan apa yang kita miliki. Amin. Kita belajar merilis, melepas. Next. Apa itu murid Yesus? Tetap di dalam firman-Ku. Ya, tetap di dalam firman-Ku. Banyak orang udah punya firman-firmannya sendiri, peraturannya sendiri, kehendaknya sendiri. Semuanya balik kepada firman Tuhan, ya. Kalau saya mengatakan bahwa firman Tuhan berbicara mengenai apa yang Tuhan memang mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Banyak kali pada waktu kita berjalan, oh ya saya berjalan dengan firman Tuhan, tapi sebenarnya banyak hal di dalam pekerjaannya, dia berbohong, dia cheating, dia mencuri, di dalam pekerjaannya dia misalnya misalnya kita Grab atau apa, kita ada cari cara untuk cheating, kita cheating caranya supaya tidak ketahuan, ya banyak hal. Kalau kita adalah murid Kristus, kita berjalannya lurus, gak neko-neko, gak ke kiri ke kanan, amin. Lurus sesuai dengan firman Tuhan, amin. Nah, murid Kristus juga apa? Harus saling mengasihi. Saudara, di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, pasti sekali ada orang-orang yang entah tidak suka, entah bikin kesel, entah bikin marah, duri dalam daging, dalam kehidupan kita, amin. Tapi kalau kita murid Tuhan, Yesus diingatkan apapun harus saling mengasihi. Khususnya di dalam keluarga, saudara. Belajar untuk mengasihi orang-orang yang berbentuk hidup kita. Orang-orang yang bikin kita kesel.
kesel mungkin ya. Orang-orang yang selalu dablek, saudara, nggak bisa dibilangin ya. Tetapi kita percaya bahwa bukan masalah orang itu nggak bisa dibilangin, bukan. Masalahnya Tuhan mau membentuk kita untuk kita tetap mengasihi. Amin, saudara? Berbuah banyak. Bicara mengenai berbuah banyak, Tuhan ingatkan kita selalu lihat kepada diri kita. Apa sih yang saya bisa lakukan lebih lagi untuk Tuhan, saudara? Banyak orang selalu sudah puas dengan apa yang sudah dia lakukan. Oh iya, saya sudah lakukan ini, udah cukup. Yang bagian itu bagian orang lain, saya sudah cukup. Tapi bicara bukan berbuah banyak, apapun yang bisa kita lakukan, apapun yang bisa kita lakukan, kita tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Saya udah melayani Tuhan kok, ya. Saya udah lakukan ini kok, cukup dong, biar dia yang melayani Tuhan. Masa saya ada yang melayani misalnya. Tetapi waktu bicara mengenai berbuah banyak, apa sih yang saya mau bisa bikin? Sejauh saya bisa bikin, sejauh saya bisa melakukannya, sejauh saya bisa memberkati, sejauh saya bisa sharing the gospel, I will do it. Saya akan lakukan. Karena saya belajar bahwa semua yang kita punya, yang kita miliki, yang kita ada di dalam kehidupan kita, is not yours, bukan milik kita. Kemampuan kita, talenta bukan milik kita. Itu semua miliknya Tuhan. Amin. Yang Tuhan titipkan seperti hamba itu, saudara, dititipkan 1, dititipkan 3, 5, 10, itu dititipkan. Dan di akhirnya si 1 itu diminta pertanggungjawaban. Di si 3 itu diminta pertanggungjawaban. Jadi kalau kita saat ini dapat 3 dan kita simpan 3-nya, hanya kita cuma puas dengan 3, atau kita cuma berpikir bahwa apa yang bisa saya lakukan, gak ada, saya cuma 3 aja. Hari ini Tuhan ingatkan kita sebagai murid Tuhan, Tuhan mau kita tetap berbuah. Amin, saudara. Next. Apa itu murid? Murid Yesus adalah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan telah menerima keselamatan di dalam Yesus dan mau terus belajar pada pribadi Yesus dan semua firman yang dikatakannya, dan menjadi pelaku firman akan menjadi serupa dengan Kristus. Next. Bicara mengenai serupa dengan Kristus, saudara. Banyak ya, saudara ya. Semangat, apa ya? Saya cepat. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Pertanyaannya, kita orang yang dipilih dari semula enggak? Kita orang yang ditentukan dari semula enggak? Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak orang. Saudara, saya belajar pada waktu Daud itu gak ada ciri-ciri raja sedikit pun. Merah-merah, kecil ya. Tetapi Tuhan melalui Nabi Samuel, dia mengatakan bahwa Daud itu adalah the next king. Bagaimana kita tahu bahwa kita dipilih Tuhan? Bagaimana kita tahu kita ditentukan oleh Tuhan? Pada waktu saudara menjadi murid Tuhan. Amin. 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 Ternyata menjadi murid itu nggak gampang. Untuk mendapat keselamatan itu nggak gampang. Karena banyak orang mendengar tentang keselamatan, tetapi tidak percayakan keselamatan dan dia tidak mendapatkan keselamatan itu sendiri. Banyak, saudara. Banyak. Amin. Nah, pada waktu kita dipilih dan ditentukan menjadi serupa dengan Kristus, Tuhan itu menjadi sulung di antara saudara. Amin. Next. Kenapa jadi sulung? Next. Ini yang dikatakan oleh Wilhelm. Keserupaan dengan Kristus. Ini yang susah. Hidup seperti Yesus hidup. Bicara mengenai transformasi karakter. Ya, karakter kita. Balik lagi, banyak orang Kristen karakternya kacau, saudara.
berantakan, saudara. Karakternya menjadi batu sandungan. Ya. Kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus, dikatakan bahwa hidup seperti Kristus hidup. Ada transformasi karakter. Mengasihi seperti Yesus mengasihi. Ada transformasi hubungan. Amin. Hubungan. Amin. Siapa yang masih punya masalah dengan saudara-saudaramu, saudara seiman, saudara kandung, orang-orang di sekitarmu, bosmu, anak buahmu, siapa saja, Tuhan mau kita mengasihi seperti Yesus mengasihi, mengalami yang namanya transformasi hubungan. Amin. Amin. Tuhan mau kita dipulihkan hubungan kita. Tuhan mau kita dipulihkan. Mulai dari hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Kenapa? Kenapa kita nggak bisa dipulihkan hubungan kita dengan sesama kita? Karena ada masalah antara hubungan kita sama Tuhan. Masalah yang sangat mendasar. Ketidakmampuan kita mengasihi Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan, kasih dengan syarat, saudara. Dengan syarat. Saya mau mengasihi Tuhan karena saya mau mengasihi Tuhan karena saya mau mengasihi Tuhan karena. Ya. Nextnya itu adalah apa yang Yesus percayai. Transformasi pikiran. Ini yang saya belajar bahwa kadang-kadang pikiran kita itu juga perlu disalibkan. Perlu disalibkan. Amin. Kenapa? Karena kita fokusnya kepada apa yang kita percayai. Ya, bukan apa yang Yesus percayai. Amin. Saya sering sekali mengalami hal ini, saudara. Kalau udah sakit itu kadang-kadang bukannya berdoa dulu, ambil panadol dulu, saudara. Udah pusing nih, panadol mana ya? Udah pusing nih, ini mana ya? Amin. Kadang-kadang kita percayai apa yang kita percayai, bukan apa yang Tuhan Yesus percayai. Karena pikiran kita ini sendiri, makanya bicara mengenai pikiran kita harus disalibkan. Karena harus sesuai dengan firman Tuhan. Harus ditransformasi dengan firman Tuhan. Dibasuh dengan firman Tuhan. Diisi dengan firman Tuhan. Sehingga kita bisa percaya apa yang Tuhan yang percayai. Amin. Lazarus bangkit keluar. Nah, banyak tuh, Lazarus bangkit keluar. Amin. Kadang-kadang ini yang kadang-kadang kita udah sibuk dengan pikiran kita sendiri, dan itu yang harus kita bertobat. Amin, saudara. Melayani seperti Yesus melayani. Transformasi kuasa pelayanan. Nah, kadang-kadang kita melayani dengan batas-batas yang kita rasa, oh iya, coba deh lakukan sesuatu yang lebih seperti Yesus melayani. Yesus mengatakan bahwa apa yang murid-muridnya dia lakukan, Petrus, Yohanes, Paulus itu melebihi apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa yang Elisa lakukan melebihi apa yang Elia lakukan. Yesus itu adalah guru kita kan. Murid bisa melakukan jauh lebih besar dari apa yang guru lakukan. Bukannya kita mau berkompetisi sama guru kita, bukan. Artinya bahwa Tuhan melayani seperti aku melayani. Kalau Tuhan melayani dengan kuasa pelayanan, kita juga bisa. Amin. Tapi memang harus dilalui dengan transformasi pikiran dulu. Pikirannya harus benar dulu. Amin. Pikiran benar waktu kita melayani, kita dengan pikiran Kristus. Amin. Memimpin seperti Yesus memimpin. Transformasi kuasa pengaruh. Saudara, saya percaya bahwa kadang-kadang misalnya banyak bapak-bapak tidak bisa memimpin keluarga. Kenapa? Karena dia tidak memberikan pengaruh yang baik buat keluarga. Sehingga tidak ada kuasa pengaruh. Tidak memberikan example yang baik kepada keluarganya. Sehingga pada waktu dia memimpin, orang-orang yang dipimpinnya itu khususnya untuk keluarganya akan sulit untuk menurut dan taat. Kita belajar sama-sama
Bukan di sini kita semua sudah sempurna, tidak. Tetapi kita belajar memimpin seperti Yesus memimpin. Amin. Ada rasa pengaruh. Amin, saudara. Amin. Next. Pesan inti dari amanat agung. Dimulai dari apa? Refleksi, representasi, memantulkan kita. Kita sendiri, apakah sudah merepresentasikan menjadi duta Allah apa enggak? Sehingga pada waktu kita bersaksi atau waktu kita menyatakan kebenaran atau keselamatan, kita sendiri tidak ditolak. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang waktu kita ngomong pun orang ngomong aja, kamu nggak benar. Gimana bisa Tuhan amanat kamu berjalan? Nggak bisa, gitu ya. Jadi amanat itu berjalan pada waktu kita sendiri merefleksikan, memantulkan duta ilahi. Yang kedua adalah duplikasi, menyerupai. Ya, tadi kita bicara mengenai bagaimana kita mau sama seperti Kristus. Ya, belajarlah saudara. Kita sendiri menyalibkan daging kita sendiri menyalibkan aku kita sendiri mengatakan, memang suaranya kasar, saya kan tetap kasar. Ya, kita belajar. Ada banyak orang kasar pun bisa tembus, saudara. Amin. Jadi ada banyak hal yang Tuhan mau menduplikasikan kehidupannya di dalam kehidupan kita. Maka terjadilah multiplikasi, saudara. Amin. Amanat agung. Senang ya kalau kita sharing sama orang didengar, tapi kesel ya kalau kita sharing sama orang bilang, lo aja gimana? Lo sendiri gimana? Malu ya? Ya kan? Ya benar nggak? Benar atau benar? Itu yang saya belajar waktu itu saya mungkin gak pernah sharing waktu saya kuliah, saya bicara sama salah satu teman saya yang orang Hindu, namanya Putri. Lalu saya bicara mengenai Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kamu, untuk membuat kamu diselamatkan nanti masuk surga. Itu memang ya, mungkin dia melihat hidup saya gak benar gitu ya. Dan dia bilang gini, so tahu kamu emang udah pernah ke surga? Kalau udah pernah ke surga, balik lagi ke sini baru bilang tahu jalan ke surga, ya kan? Saudara, untuk itu saya langsung dulu, iya juga ya. Terus saya bilang, iya gak apa-apa, yang penting saya berdoa supaya kamu selamat. Dan akhirnya dia bertobat, saudara, dari doa kita. Saudara, kita semua nggak ada di sini kalau nggak ada misi. Nggak ada orang yang datang ke Indonesia untuk memberitakan misi. Kita nggak ada di sini. Gereja ini pun tidak ada kalau nggak ada misi, saudara. Amin. Kita ada di sini karena ada misi. Amin. Dan kita mau juga ada banyak orang diselamatkan karena ada misi. Amin. Next. Baptislah mereka, masih banyak. Baptislah mereka menjadi pribadi yang memiliki tanda meterai milik Kristus. Nanti kita ada di dasar kekristenan ya. Bagaimana setiap orang dibaptis air dan dibaptis Roh Kudus, didiami dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, ini yang Tuhan ingatkan bahwa berhenti untuk bermain dating the church. Ya, untuk dating tuh cuman datang ke sini, habis itu besok datang ke sini, habis itu besok datang. Berhenti. Tuhan mau kita memiliki komitmen dengan gereja sebagai tubuh Kristus, alat untuk kita sendiri bisa bangkit berdiri, bangkit dimulihkan untuk pergi menjadikan murid-murid Kristus. Amin. Dan ini yang Tuhan ingatkan, bukan hanya pergi, jadikan murid, baptislah mereka. Amin, saudara. Baptislah mereka. Karena apa? Persoalannya belum selesai. Kalau cuman pergi jadikan segala harus dibaptis, baptis air dan baptis Roh Kudus. Amin. Next. Baru ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu.
pemuritan. Bagaimana Tuhan mau pemuritan itu menjadikan kita belajar teladan Kristus. Ya, bagaimana para murid belajar dari pengajaran Kristus itu sendiri. Saudara, kadang-kadang orang mengatakan, oh kenapa sih harus ikut dasar kekristenan? Ya itu, kadang-kadang dasarnya itu yang salah. Ya, banyak sekali kelihatannya benar di luar, tapi dasarnya itu salah. Pasti kalau dia dasarnya salah, bangunnya juga salah, saudara. Amin? Amin? Next. Dalam amanat agung berisi perintah untuk memuridkan dunia, untuk mengajarkan, melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Saya ulangi lagi, untuk membaptis. Jadi saya review lagi, saudara, untuk memuridkan. Ya. Next. Ini yang saya send to build. Misi itu adalah dimulai dari pemuritan. Build to send. Setelah pergi misi, send to build. Ya. Ini adalah kuncinya. Bagaimana kita hidup di dunia ini, bagaimana kita dipanggil Tuhan untuk menjadi murid. Kalau kita sendiri gak mau build apa-apa, kita sendiri gak mau juga percaya bahwa Tuhan mau memenuhi kita, terus mau apa? Ya, hidup bertahan di dunia ini, yang penting hidup. Mau apa? Capek loh hidup bertahan. Tapi bagaimana kita bisa hidup yang bisa menghasilkan murid? Bagaimana kita hidup bukan buat diri kita sendiri, bukan buat diri kita sendiri, tapi buat kerajaan Tuhan. Karena untuk itulah kita dipanggil. Terus Yesus kan ke surga, dia memberitakan amanat itu. Amin, saudara. Mari kita berdiri. Saya belajar banyak untuk selalu mau merenungkan. Banyak kali kita punya banyak hal, saya punya banyak hal. Nah, sekali saya itu banyak sekali lupa saja akhir-akhir. Dan untuk berpikir itu nggak bisa berpikir keras. Sepertinya berat untuk berpikir sesuatu. Tapi kalau bagian berpikir untuk merenungkan firman Tuhan, itu sepertinya menyegarkan dan sepertinya gak berat juga untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi untuk berpikir yang lain kayaknya berat ya. Hari ini mari kita renungkan pikiran seperti apa yang Tuhan mau kita pikirkan. Transformasi pikiran. Tuhan mau setiap kita itu mengalami Tuhan sendiri dalam hidup kita. Bukan hanya pergi ke gereja, melakukan kegiatan sehari-hari, bekerja. Bukan. Kalau saudara atau kita stuck di situ, kita akan mengalami yang namanya satu perasaan bahwa Tuhan, jadi bagaimana lagi saya harus hidup? Kayaknya saya udah baik deh Tuhan. Kayaknya saya udah benar deh Tuhan. Tapi kok kayaknya ada sesuatu yang kurang. Karena kau tidak memasukkan misi dalam hidup. Kau tidak memasukkan misinya Tuhan dalam hidup. Pasti ada yang kurang. Kau hanya
hidup buat dirimu sendiri, kebahagiaanmu, kesejahteraanmu, mu. Aku. Kaget, saudara. Lihat, apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Engkau terlalu kecil kalau engkau hanya memikirkan untuk dirimu sendiri. Tapi engkau akan menjadi besar pada waktu engkau melihat ada misi Tuhan di dalam hidupmu. Engkau akan merasa tidak mampu kalau engkau hanya memikirkan dirimu sendiri. Bahkan semua apa yang kau pikirkan itu pun untuk dirimu sendiri sepertinya udah terlalu sulit. Masalah-masalahmu udah terlalu sulit. Tapi Tuhan mau bahwa kau lebih lagi untuk melihat. Pada waktu kau menaruh misi dalam pikiran, otomatis semua masalah-masalahmu Tuhan yang handle, Tuhan yang atur, Tuhan yang mengerjakan. Dan firman Tuhan mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang kau perlukan, yang menjadi bebanmu, yang menjadi halanganmu, akan ditambahkan, akan dipulihkan. Hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita di sini karena misi. Dan biarlah banyak orang ada di sini juga seperti kita karena misi. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Hari ini kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk melakukan perjamuan usia Bapa. Biar setiap orang Tuhan hari ini dipulihkan. Setiap orang di-refresh dengan panggilannya dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita mempersiapkan perjamuan kudus. Amin. Kita bisa baca. Ketekunan, kalau saya ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Hari ini saudara, apapun yang menjadi pengharapan, apa yang menjadi masalah dalam hidup, Tuhan akan menyertai kau. Kau yang perlu tekun di dalam hidup, untuk percaya bahwa Tuhan akan beserta dengan akan roti. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk roti ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan tubuh-Mu bagi kami sebagai peringatan akan Engkau, bagaimana Engkau sudah mati, bagaimana Engkau sudah disiksa, bagaimana Engkau sudah menyelamatkan kami melalui kematian-Mu ya Bapa. Kami angkat roti ini karena mau berdoa dan mengucap syukur untuk semua yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus, makanlah roti, mengucap syukur dan berdoa. Mari kita angkat anggur ini. Bapa yang di surga, anggur ini melambangkan darah Kristus, melambangkan
setiap dosa kami Tuhan. Darah yang tercurah menyembuhkan kami dalam nama Yesus. Angkat anggur ini, mengucap syukurlah dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang sudah Kau lakukan dalam keadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin, saudara. Shalom Bapak Ibu, saudara kasih. Siapa yang hari ini sudah ditransformasi di dalam saudara? Dan saya yakin setelah kita mendengar firman pada pagi hari ini, kita akan mengatakan, ini aku, utuslah dia. Bukan saudara? Ini aku, utuslah aku. Amin. Amin. Kita akan persiapkan yang terbaik saudara. Untuk yang sudah belum menerima amplop, Asal bisa membantu. Kami siapkan kotak di belakang sana, saudara bisa memberikan waktu nanti saudara pulang nanti. Saudara juga bisa mentransfer setiap perpuluhan saudara, setiap janji iman saudara, apapun yang saudara ingin berikan ke dalam rumah Tuhan. Amin. Semangat saudara untuk memberi. Kita bacakan di 2 Korintus 9 ayat 7. Katakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita dudukkan kepala saudara. Bapak, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan Tuhan untuk dapat memberikan yang terbaik Tuhan. Kami dapat mengembalikan Tuhan apa yang menjadi hak Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap benih Tuhan yang kami boleh siapkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Engkau dan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Engkau sepanjang hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keluarga kami, untuk sekolah kami, studi kami Tuhan, pekerjaan kami, bisnis kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan segala apapun yang kami kerjakan Tuhan di dalam Engkau akan berhasil Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan benih ini Tuhan di dalam kerajaan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, benih ini akan menjadi berkat Tuhan di dalam kerajaan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi. Amin. Amin saudara. Hari ini akan ada kelas transformasi saudara setelah ibadah. Saya undang untuk yang hari ini, kalau saudara mau ambil keputusan, siapa yang betul? Masih bisa saudara. Silakan bicara kepada istri saya nanti. Saudara bisa langsung ikut kelas setelah ini saudara. Dan percaya saudara, kelas ini akan sangat memberkati hidup saudara. Amin. Saya 11 kali saudara ikut kelas ini dan baru lulus saudara. Ya. Dan setelah saya ikut 11 ya saudara, bisa ikut 11 kali karena setiap kali miss 1 saudara, saya harus ulang lagi berikutnya. Miss lagi 2 kali, saya telat datang, saya ulang lagi saudara. Tapi itu rencana Tuhan saudara. Akhirnya saya banyak mendapatkan berkat saudara. Apa yang saya belajar saudara sampai hari ini itu tertanam saudara. Ya. Amin saudara. Amin. Amin. Kita akan lihat info untuk minggu ini.
Bagi jemaat yang tidak bisa hadir pada kebaktian hari ini, kami ingin menginfokan dan menghimbau jemaat untuk tetap dapat mengakses tayangan kebaktian secara online lewat YouTube channel CBC Bogor. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ketua Komsel atau Ketua Tim Pelayanan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, janji iman, dan persembahan lain, dapat melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Kasih Anugerah. Happy anniversary kepada Bapak Andrian Subagio dan Ibu Anastasia Natalia pada tanggal 14 Juni. Tuhan Yesus memberkati. Bogor Youth Ministry, doa bersama Youth Kota dan Kabupaten Bogor akan diadakan pada tanggal 17 Juni di CBC Bogor, jam 6 sore. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi David Hartawan. See you next week and God bless you. Siap, kita akan memulai kelas ini. Saya kasih waktu untuk 15 menit. Jadi sekarang jam berapa? Jam 10.24. Jam 10 tambah 15 menit. Kira-kira 10.49. Ya, 10 berapa? Yang bisa berhitung? 10.40. Oke, jam 10.40 ya. Jam 10.40 ya. Jam 10 itu lihat semua jamnya di belakang. 10.40 gak usah dipanggil maju ke depan. Oke. Saya juga mau menginspirasikan bahwa jangan takut untuk ikut kelas DK. Kalau Bapak pilih sampai 11 kali bukan karena dia nggak bisa belajar untuk ngerti. Mungkin ada berapa itu orang udah umur segini suruh belajar lagi ya, kayaknya pusing nih kepala belajar juga. Kita lebih terinformasi, kita lebih ke pengertian, bukan membuat saudara harus buat menderita, bukan. Tapi intinya harus belajar aja dasarnya apa, men? Karena ini sebagai satu landasan buat kita mengerti, oh di gereja ini apa sih yang menjadi landasannya supaya memang firman Tuhan yang tertanam awalnya. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya kami dipanggil bukan hanya buat diri kami, tetapi ada misi Tuhan. Kami mau pergi Tuhan, kami mau memberitakan kebenaran-Mu, kami mau menjadi alat-Mu Tuhan. Ada mulut yang bisa berbicara dan kami mau berbicara Tuhan. Biar kami tidak menutup mulut kami atau menutup kebenaran itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan kami kembali ya kan. Bulan ini Tuhan bagaimana kami harus memilih mengalami Engkau sendiri dan kami harus juga membiarkan orang-orang di sekitar kami mengalami Engkau Tuhan. Melalui pemberitaan kabar baik ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sebelum tutup dalam doa, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, penyertaan yang dari Tuhan, berkat yang dari Tuhan menyertai Engkau sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus semua yang mengasihi Tuhan mengatakan Amin.